Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatan wassalaman ala rasulillah amma ba'du. Baiklah sahabat SPTV dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Tony Markada pada sesi kali ini, yaitu tentang kajian hukum. Sebelumnya saya ingin menyapa, apa kabar sahabat SPTV dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga puasanya ya bagi umat Islam yang menjalankan puasa semoga diberikan kelancaran ya dan keberkahan dalam menjalankan ibadah puasanya. Nah, pada materi kali ini mengenai seseorang yang apabila telah meninggal dunia kemudian seseorang tersebut memiliki hutang, apakah hutang tersebut bisa diwariskan kepada anak-anaknya atau keturunannya? Nah, untuk menjawab itu, bagi Anda yang baru pertama kali menonton video ini, kami persilakan untuk mengklik tombol subscribe dan jangan lupa untuk bunyikan loncengnya supaya bisa mendapatkan notifikasi terkait video-video yang ASP TV channel update setiap harinya. Baiklah sahabat SPTV dimanapun Anda berada, mengenai hutang. Bagaimana jika seseorang itu memiliki hutang, kemudian orang tersebut meninggal? Nah, apakah hutang tersebut dibayarkan atau tidak? Bagaimana status dari hutang tersebut? Apakah bisa diwariskan kepada keturunannya, kepada anak-anaknya, atau kepada keluarganya? Nah, untuk menjawab itu, pertama-tama saya ingin mencoba untuk memberikan sebuah analogi ya. Misalnya, pada saat seseorang itu meninggal dunia, ya katakanlah seorang suami misalnya meninggal dunia, kemudian dia meninggalkan seorang istri dan 2 orang anaknya. Nah, suami tersebut meninggalkan beberapa aset dan juga hutang. Nah, apakah si istri dan 2 orang anak ini itu sebagai ahli waris ya, itu wajib membayar hutang dari si suami tersebut? Nah, jawabannya adalah pertama kita definisikan terlebih dahulu apa itu warisan. Warisan adalah kekayaan yang sebelumnya adalah milik pewaris, kini berpindah kepada para ahli waris. Kekayaan yang dimaksud adalah berupa hutang piutang atau aktiva maupun pasiva. Ya, jadi waris itu berupa peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia. Kekayaan tersebut yang dimaksud adalah berupa aktiva ataupun pasiva. Aktiva itu adalah pengertian secara sederhananya adalah berupa barang-barang milik peninggalan si pewaris, yang mana barang-barang tersebut bisa ditukarkan dengan uang. Sedangkan pasiva ya menurut pengertian secara sederhananya adalah kewajiban dari si pewaris seperti kewajiban untuk membayar hutang. Nah, apa dasar hukum dari para ahli waris untuk membayar hutang-hutang dari si pewaris? Nah, dasar hukumnya adalah terdapat di dalam pasal 833 KUH Pidana dengan sangat jelas mengatur bahwa para ahli waris dengan sendirinya karena hukum mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal. Bila ada perselisihan tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris dan dengan demikian berhak memperoleh hak milik seperti tersebut di atas, maka hakim dapat memerintahkan agar semua harta peninggalan itu ditaruh lebih dahulu dalam penyimpanan pengadilan. Nah, hal ini juga ditegaskan lagi dalam pasal 1100 KUH Perdata yang mengatur bahwa utang pewaris harus ditanggung oleh para ahli waris yang mana yang menerima warisan ya. Lengkapnya diatur sebagai berikut. Hal ini ditegaskan lagi dalam pasal 1100 KUH Perdata mengatur bahwa utang pewaris harus ditanggung oleh para ahli waris yang menerima warisan. Nah, bunyi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut. Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, saya ulangi, para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan harus ikut memikul pembayaran utang, ya, hibah, wasiat dan beban-beban yang lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu. Oleh karena itu, diatur bahwa ahli waris demi hukum mendapatkan semua hak dan kewajiban milik si pewaris. Maka ada kemungkinan yang terjadi bahwa hutang pewaris jauh melebihi harta pewaris. Artinya bahwa
aset yang ada saat ini mungkin saja bahkan tidak cukup melunasi hutang pewaris. Nah, bagaimana jika hal ini terjadi? Ya, jawabannya ada di dalam pasal 1023 KUH Perdata yang mengatur bahwa barang siapa memperoleh hak atas suatu warisan dan sekiranya ingin menyelidiki keadaan harta peninggalan itu agar dapat mempertimbangkan yang terbaik bagi kepentingan mereka, apakah menerima secara murni ataukah menerima dengan hak istimewa untuk merinci harta peninggalan itu, ataukah menolaknya, mempunyai hak untuk berpikir dan harus memberikan pernyataan mengenai hal itu pada Kepanitraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka. Pernyataan itu harus didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu. Nah, jadi ketika seseorang itu setelah diwajibkan untuk membayar hutang, para ahli waris ini diwajibkan untuk membayar hutang pewaris, ya. Nah, manakala ada kemungkinan bahwa harta peninggalan dari si pewaris itu ternyata tidak mencukupi untuk membayar hutang-hutangnya, itu di dalam pasal 1023 KUH Perdata itu memberikan keluasan ya bagi para ahli waris apakah mau menerima statusnya sebagai ahli waris atau justru malah menolaknya ya. Nah, di dalam pasal 1032 KUH Perdata juga mengatur bahwa ahli waris itu tidak wajib membayar utang-utang dan beban-beban harta peninggalan itu lebih daripada jumlah barang-barang yang termasuk warisan itu. Dan bahkan bahwa ia dapat membebaskan diri dari pembayaran itu dengan menyerahkan semua barang-barang yang termasuk harta peninggalan itu kepada penguasaan para kreditur dan penerima hibah wasiat. Yang kedua, bahwa barang-barang para ahli waris sendiri tidak dicampur dengan barang-barang harta peninggalan itu dan bahwa dia tetap berhak menagih piutang-piutangnya sendiri dari harta peninggalan itu. Jadi kita lebih mendapatkan penjelasan yang lebih terang ya di dalam pasal 1032 bahwa ahli waris itu tidak diwajibkan untuk bayar utang-utang dan beban-beban harta peninggalan itu lebih daripada jumlah barang-barang yang termasuk warisan itu. Jadi ketika ahli waris itu memiliki barang sendiri, kemudian dia mendapatkan warisan ya berupa barang-barang atau kekayaan dari pewaris yang mana ternyata barang-barang dari peninggalan pewaris tersebut tidak mencukupi untuk melunasi hutangnya, maka otomatis harta bawaan atau harta yang semulanya milik ahli waris itu tidak secara langsung ditukarkan atau digunakan untuk bayar hutang si pewaris. Dan juga barang-barang para ahli waris itu tidak dicampur dengan barang-barang yang menjadi warisan dari si pewaris kepada para ahli waris. Nah, selanjutnya arti dari pasal 1023 dan pasal 1032 KUH Perdata bahwa ahli waris itu dapat dibagi menjadi dalam dua jenis ya. Yang pertama yaitu ahli waris murni dan yang kedua adalah ahli waris dengan hak istimewa. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ahli waris murni dan ahli waris dengan hak istimewa? Itu ahli waris murni adalah ahli waris yang menerima warisan sepenuhnya ya, dapat dilakukan secara tegas maupun secara diam-diam. Apa sih maksudnya dilakukan secara diam-diam dan secara tegas? Bahwa jika seseorang itu menerima warisan secara tegas, yaitu dia melakukan jika seorang itu mendapatkan warisan dengan tegas, artinya dia membuat sebuah akta autentik atau pencatatan di bawah tangan ya, bahwa mengenai kedudukannya sebagai ahli waris. Nah, sedangkan secara diam-diam, jika seseorang itu ahli waris murni secara diam-diam, itu manakala jika seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan yang dengan jelas menunjukkan maksudnya untuk menerima warisan tersebut, walaupun tidak dituliskan dalam sebuah akta autentik ataupun akta di bawah tangan, ketika seseorang tersebut ternyata secara pada kenyataannya melakukan perbuatan yang mana perbuatan tersebut mengindikasikan bahwa kekayaan tersebut dimiliki olehnya, maka ini dikategorikan sebagai ahli waris murni, namun tanda kutip secara diam-diam. Selanjutnya, yaitu yang kedua adalah ahli waris dengan hak istimewa. Apa yang dimaksud dengan ahli waris dengan hak istimewa? Dalam hal ini, ahli waris mau menerima
warisan kalau memang semua isinya itu adalah hak dan tidak ada kewajiban, ya. Seperti membayar utang pewaris dan lain sebagainya. Jadi ketika seseorang itu dinyatakan sebagai ahli waris dengan hak istimewa, dia terlebih dahulu itu menyadari bahwa kekayaan dari si pewaris itu adalah kekayaan yang berupa aktiva, ya, tidak ada pasifanya, itu tidak ada kewajiban untuk membayar hutang-hutangnya. Nah, ini maka dia dikategorikan sebagai ahli waris dengan hak istimewa. Nah, selanjutnya menurut pasal 1050 KUH Perdata, warisan diterima dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan. Sedangkan menurut pasal 1029 ayat 2 KUH Perdata, apabila ia hendak memilih jalan ini, yaitu jalan ahli waris dengan hak istimewa, maka si ahli waris ini harus menyatakan kehendaknya pada panitera pengadilan negeri setempat di mana warisan itu telah terbuka. Artinya dia harus membuat sebuah pernyataan yang mana pernyataan tersebut dicatat oleh kepaniteraan pengadilan negeri setempat di mana kekayaan si pewaris itu diberikan kepada si ahli waris. Nah, selanjutnya kepada pertanyaan terakhir. Bisakah seorang ahli waris itu menolak warisannya? Nah, untuk misalnya dia mengetahui bahwa ternyata suaminya atau orang tuanya atau keluarganya gitu ya memiliki hutang, kemudian dia tidak mau menerima kekayaannya karena tidak mau juga membayar hutang-hutangnya, apakah bisa dia menolak untuk menerima statusnya sebagai ahli waris? Sedangkan di awal kita sudah mendengarkan bahwa dalam pasal 833 KUH pidana itu telah jelas bahwa seseorang itu mendapatkan status ahli waris seseorang tersebut secara hukum itu bisa menjadi ahli waris ya secara otomatis gitu. Nah, ternyata di dalam pasal 1045 KUH Perdata itu diatur mengenai cara jika seseorang tersebut ingin menolak statusnya sebagai ahli waris, ya. Bagaimana bunyi pasalnya? Bunyi pasalnya yaitu tiada seorang pun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ke tangannya. Artinya, dalam hal ini seseorang menolak warisan yang jatuh kepadanya, orang tersebut harus menolaknya secara tegas. Dengan cara penolakan tersebut harus diurus di pengadilan untuk dicatatkan. Jadi jika Anda tidak ingin menerima harta warisan, ya, Anda harus menyatakan diri sebagai orang yang menolak untuk mendapatkan ahli warisan tersebut kepada pengadilan negeri setempat untuk dicatatkan. Nah, kurang lebih itulah pemaparan mengenai kewajiban apakah ahli waris itu diwajibkan untuk membayar hutang si pewaris atau tidak. Tadi telah saya paparkan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wawasan hukum kepada masyarakat dan khususnya kepada Anda yang sedang menonton video ini. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih untuk menonton video ini dan jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar bisa mendapatkan video-video wawasan hukum yang ASP TV Channel update setiap harinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASP Lapor, kami hukum, jauhi hukuman.